Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke sini, jangan lupa di-subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, di-like dan komen juga. Oke, jadi hari ini aku mau balik lagi buat video My Agnes Story. Aku lupa ini My Agnes Story keberapa karena jujur My Agnes Story yang terakhir itu udah beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini rasanya aku pengen nge-review lagi gimana perjalanan aku sampai akhirnya kulit aku bisa kayak gini. Jujur beberapa tahun lalu tuh lumayan berat untuk dilalui pas waktu aku lagi jerawatan parah-parahnya, itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Kayak gini di foto. Itu benar-benar bikin kaget banget karena kayak dalam durasi 2-3 bulan udah bisa separah itu. Bahkan aku tuh menyadari kalau tiap pagi, tiap bangun tidur numbuh jerawat 3-5 jerawat di wajah aku. Dari yang ukurannya kecil banget sampai yang ukurannya gede, yang awalnya cuma berasa sakit, abis itu tiba-tiba muncul segede bisul. Itu benar-benar bikin aku lumayan stres karena aku belum banyak tahu seputar perskincarean. Terus juga aku belum terbiasa nonton review-review skincare, jadi nggak kepikiran harus pakai apa. Pun juga kalau misalkan aku nonton terus dapat review dari orang-orang cara menyelesaikan jerawat, aku merasa nggak terlalu yakin karena video-video yang aku nonton itu kondisi kulitnya nggak separah aku waktu itu. Jadi aku bener-bener harus cari produk dimana yang nge-review itu kondisi kulitnya separah aku. Dan waktu itu benar-benar jarang banget aku nemuin orang yang nge-review skincare dengan kondisi kulit separah kulit aku. Dari situlah akhirnya aku berpikir, setelah aku cocok sama skincare yang aku pakai, akhirnya aku juga mulai bikin video-video di YouTube. Karena awal mulanya sebenarnya dari Instagram, banyak yang nge-DM sampai ratusan orang bahkan bertanya gimana caranya supaya jerawatnya bisa cepat selesai, karena aku bikin kayak video pendek semenitan dari jerawat aku parah banget sampai akhirnya jerawat aku lumayan membaik. Dan ternyata banyak banget orang di Indonesia ini yang butuh tips-tips untuk menyelesaikan masalah jerawat mereka. Makanya dulu tahun 2021 aku bikin video My Agnes Story dan udah terhenti setahun atau 2 tahun lalu. Tapi sekarang aku pengen buat lagi video My Agnes Story. Singkatnya teman-teman lihat aja, sekarang kondisi kulit aku kayak gini. Dan dulu kondisi kulit aku pernah separah ini. Terus abis itu membaik kayak gini. Terus habis itu bisa membaik lagi kayak gini. Terus parah lagi kayak gini. Dan sekarang udah kayak gini. Ini menurut aku salah satu kondisi kulit aku yang terbaik. Dulu pernah lebih baik lagi dari ini, tapi ada beberapa perbedaan sih. Kalau yang dulu tuh pernah baik banget, tapi itu nggak bertahan sampai sebulan. Karena kalau misalkan udah dekat-dekat jadwal menstruasi, otomatis jerawat aku naik lagi kan. Kalau yang aku rasain sekarang, memang kulit aku nggak sebaik itu. Masih ada bekas-bekas jerawat, masih ada kemerahan, masih ada jerawat juga di sini. Tapi kalau misalkan aku dekat-dekat jadwal menstruasi, jerawatnya tuh nggak parah. Yang muncul tuh cuma dikit-dikit kayak gini doang. Karena ini udah dekat-dekat jadwal menstruasi nih, jadi udah muncul jerawat 2 di sini. Kayak segini-segini doang, makanya tuh bekasnya juga nggak terlalu banyak. Terus juga kemerahannya nggak begitu banyak di wajah aku. Ini menurut aku udah lumayan banget. Dan sekarang aku tuh agak-agak ragu untuk nge-review skincare. Kayak kemarin-kemarin kan aku tuh anaknya barbar banget. Kalau misalkan aku nemuin paketan skincare yang bagus, aku cobain. Terus habis itu aku lihat hasilnya 1-2 bulan ke depan bagus. Kalau misalkan bagus, aku terusin pakai sampai 3-4-5 bulan, habis itu ganti lagi. Banyak sih faktornya kenapa aku ganti. Kadang-kadang skincare yang aku pakai awalnya bagus, lama-lama udah nggak mempan lagi di kulit aku, padahal jerawat aku masih nimbul-nimbul. Terus juga kadang-kadang ada skincare yang lagi aku pakai nggak sengaja skincarenya kehabisan, terus aku ordernya agak lambat, jadi kayak ada jeda penggunaan skincare gitu loh. Pas di paket berikutnya ternyata udah nggak cocok lagi. Bisa jadi penyebabnya juga karena jerawat aku udah terlanjur muncul ya, jadi kayak udah mancing jerawat-jerawat lain untuk terus muncul gitu. Sedangkan penyelesaiannya nggak semudah itu. Jadinya aku udah merasa nggak cocok lagi sama skincare tersebut, aku ganti lagi. Kayak gitu seterusnya sampai akhirnya sekarang aku lumayan bertahan lama. Aku pakai skincare yang sekarang ini aku pakai udah kurang lebih setahun, tapi kemarin sempat terhenti karena aku penasaran sama Deviena, jadi aku review Deviena sebulan lebih penggunaan, tapi ternyata hasilnya aku nggak menemukan hasil yang begitu baik, makanya aku berhenti. Terus balik lagi ke skincare ini dan alhamdulillah hasilnya baik lagi di wajah aku. Aku spill skincarenya karena aku sekalian mau skincare malam. Ini dia. Ini adalah
skincare Insani Skincare. Aku pakai satu paket Glow Clinic. Ini namanya Glow Clinic karena ada krim malam yang krim klinik gitu. Jadi kalau misalkan krim malamnya tempatnya kayak gini, persis sama yang day creamnya ini, namanya paket Glow aja. Tapi kalau misalkan ada yang gini nih packagingnya, ini Glow Clinic. Jadi kayak ada satu produk yang belum BPOM, dan ini yang lumayan ampuh bikin glowing, lumayan ampuh ngehilangin bekas jerawat, flek-flek di wajah. Terus juga dia lumayan bikin kulit wajah sebenarnya sedikit agak tipis, tapi karena kulit aku cocoknya sama yang ini, jadi aku pakainya yang ini. Nih, kalian lihat, kalau misalkan kondisi kulitnya masih jerawatan yang banyak jerawatnya, aku rekomendasiinnya cobain yang paket acne dulu. Karena dulu pas jerawat aku masih banyak-banyak, aku juga awalnya pakai paket acne. Nanti setelah jerawat aku lumayan mereda, baru aku pakai paket yang full BPOM. Abis itu, karena kulit aku masih agak kusam, aku beralih lagi pakai yang paket klinik. Paket klinik sama yang glow bedanya cuma satu, krim malamnya aja yang diganti. Sorry banget, aku lupa. Harusnya di sini tuh yang aku pegang sekarang facial wash ya, tapi facial washnya di kamar mandi. Nah kalau yang satu ini sebenarnya dia face mist yang dijadiin toner, dijadiin setting spray, terserah kita. Yang pasti ini face mist ini dia dijualnya terpisah. Jadi yang sepaket tuh cuman 3 produk ini ditambah satu lagi facial wash. Jadi paketannya ada facial wash, terus ada serum, ada night cream, sama day cream. Untuk face mist ini aku lupa harganya di kisaran 60-70 ribuan lah intinya. Aku suka kalau ada face mistnya, karena kulit kita jadi lebih lembab, terus skincare yang lain itu bisa lebih meresap lagi ke wajah kita. Sambil ngobrol, aku pakai step by step dari skincare malam aku. Ini beneran yang aku pakai tiap malam ya guys. Yang pertama aku pakai face mistnya dulu. Situ aku blend di seluruh wajah, biarin sampai dia meresap sempurna di wajah aku. Kalian aku bacain aja hero ingredients-nya. Ini ada vitamin C-nya, aloe vera extract, sama calming active. Kalau udah pakai face mist ini, skincare yang lain tuh enak banget pakainya. Aku lanjut pakai serum. Abis pakai face mist kan kulit udah lembab, jadi walaupun aku pakai serumnya terus aku pakai krimnya dikit-dikit aja, itu tetap gampang di blend di wajah karena kulit aku udah lembab. Skincare paketan tuh efeknya emang lebih super power gitu, makanya aku pakainya tipis-tipis karena aku tahu kalau kulit aku sensitif, kulit aku acne, terus juga aku menghindari efek samping yang terlalu parah kalau misalkan aku nggak cocok sama skincarenya. Walaupun kadang-kadang gara-gara aku pakainya ketipisan, jadi kayak efeknya tuh lambat banget, tapi it's okay lah daripada kulit aku tiba-tiba shock gitu gara-gara aku pakai skincarenya kebanyakan, ya mending tipis-tipis aja ya kan. Nah, serumnya udah meresap dengan sempurna di kulit aku. Ini udah kelihatan glow banget di wajah. Sekarang aku lanjut pakai night creamnya. Untuk night cream klinik ini, jujur aku pakainya tipis-tipis banget. Nah, aku tambahin dikit. Gak terlalu kelihatan kan? Saking tipisnya, say. Tapi ini kerasa kok, di tangan dia kerasa kalau aku ngeblend. Oke, udah selesai. Gini aja step skincare aku lupa nyebutin. Ini ada Brightly Ever After dari Scarlett. Sebenarnya ini juga biasa aku pakai, jadi aku double serum. Setelah pakai face mist, aku pakai serum yang ini dulu, abis itu pakai serum Insani. Tapi karena ini isinya udah habis, jadi hari ini aku nggak pakai. Kalau misalkan ininya udah kebeli lagi, udah ready lagi nih, bakalan aku pakai lagi. Selain itu aku juga rutin chemical exfoliasi pakai L Formula. Jadi aku pakai ini 2 kali seminggu. L Formula ini dipakainya cuman diratain ke seluruh wajah, terus habis itu didiamin 1 menit, terus abis itu cuci muka. Nah abis cuci muka aku udah nggak skincarean lagi, terus aku langsung tidur. Ini kan kandungan utamanya ada AHA, BHA, PHA ya, gimana kandungannya itu lumayan bertentangan sama beberapa kandungan yang ada di Insani Skincare. Kayak misalkan vitamin C, rata-rata produk Insani ada vitamin C nya. Jadi kayak daripada nanti kulit aku jadi makin sensitif, mending aku nggak usah pakai skincare dulu malam harinya, nanti besok paginya baru aku skincarean lagi. Dan sejauh ini kulit aku baik-baik aja. Padahal dulu aku pernah rutin pakai produk yang ada AHA BHA nya, tapi ternyata kulit aku nggak begitu cocok. Dan pakai L Formula ini kulit aku lumayan cocok karena nggak pernah nimbul masalah yang neko-neko di kulit aku selama aku rutin pakai ini. Ini udah kepakai kayak 2 bulanan gitu, tapi
isinya masih sebanyak ini karena pakainya cuma 2 kali seminggu aja. Kalau kalian nanya produk yang aku pakai apa aja sebelum Insani, mungkin bisa nonton di video-video sebelumnya aja. Insani ini aku pakai dari pertengahan atau awal tahun lalu, jadi udah lumayan lama juga, udah setahun lebih lah kira-kira aku pakai Insani ini. Dan hasilnya segini, alhamdulillah banget, syukur alhamdulillah banget. Karena sekarang tuh kalau misalkan aku lihat orang ya di jalan yang mukanya lagi jerawatan banget, kayak dalam hati, Masya Allah, dulu kulit aku lebih parah dari mereka, tapi sekarang Masya Allah banget udah bisa kayak gini. Semoga orang tersebut juga nantinya kulitnya bisa jadi kayak aku atau bahkan lebih baik lagi dari aku. Karena aku ngerasain banget kalau pada saat jerawatan separah itu tuh mental kita bener-bener diuji banget gitu. Jadi dulu tuh salah satu hal yang bikin aku semangat, satu, aku percaya kalau dengan penyakit apapun yang ada di tubuh aku itu bisa menggugurkan dosa. Terus yang kedua, aku merasa kalau dengan adanya jerawat di wajah aku, mental aku jadi lebih kuat. Aku ngerasain banget itu kalau bener-bener mental aku tuh udah nggak mental kerupuk lagi kalau mendapatkan pandangan-pandangan sinis dari orang. Karena dulu tuh aku ngerasain banget kayak misal datang ke warung, tiba-tiba orang tuh ngelirik ke aku semua. Dan dari situ juga akhirnya aku udah lumayan percaya diri, sampai aku juga muncul deh di YouTube untuk buat edukasi buat teman-teman yang lagi bingung banget harus pakai skincare apa. Buat kalian yang masih jerawatan, aku doain semoga bisa ketemu sama skincare yang paling cocok sama kulit kalian. Gak perlu treatment karena aku tahu gak semua orang bisa treatment. Harganya mahal, terus juga prosesnya nggak sesingkat yang kita kira, tetap butuh proses yang panjang juga. Walaupun treatment tapi tetap butuh proses yang panjang juga. Jadi aku rekomendasiin cobain aja skincarenya, tapi pintar-pintar lah baca ingredients. Jangan cari skincare yang lagi viral-viral aja, tapi usahain cari skincare yang bener-bener sesuai sama kebutuhan kulit kalian. Segitu dulu Makna Story dari aku. Next aku bakalan rajin-rajin kali ya bikin video Makna Story supaya YouTube ini balik aktif lagi dan supaya kalian balik lagi ngeliat review-review skincare aku. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. See you di next video. Bye bye.